Hai, ketemu lagi dengan saya Lita Gading. Sekarang saya mau bercerita tentang gejala atau seseorang yang mengalami fluktuatif emosi ya, atau perasaan gitu, atau mood. Nah, gitu yang kita biasa sebut dengan gangguan perubahan suasana hati yang sangat fluktuatif dan drastis sekali. Apa itu? Bipolar. Oke, bipolar udah sering dong kalian dengar, ya kan? Karena bipolar ini pernah terjadi di artis yang jadi fenomenal itu, ya akhirnya membuat semua menjadi resah dengan perilakunya dan menjadi berita-berita di mana-mana seperti itu ya, karena terjadi gangguan manik gitu yang berlebihan gitu, gangguan yang fluktuatif, emosinya yang perasaannya yang turun naik gitu ya. Oke, penyebabnya bipolar itu adalah genetik, lalu lingkungan juga sangat berpengaruh, lalu disinyalir ada senyawa kimia pada otaknya yang kita sebut dengan neurotransmitter, adalah zat pengontrol fungsi otaknya itu kurang berfungsi dengan baik. Mungkin ya seperti itu ya kalau secara medisnya. Namun secara psikologis adalah dampak perilakunya yang akan kami bahas di sini. Oke? Ya. Bipolar itu bisa bahaya, bisa tidak juga, karena di lingkungan kita itu banyak sekali orang yang ada kecenderungan bipolar loh gitu di lingkungan terdekat kita. Hanya di sini apakah anak ini bisa mengontrol atau tidak. Nah, itu. Jadi kalau orang-orang yang masih bisa mengontrol dengan moodnya itu ya, apabila turun naik itu, dia masih bisa kontrol, artinya dia masih bisa uh, bekerja atau bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik seperti itu. Namun ada juga yang memang dia tidak bisa, sama sekali tidak bisa mengkontrol emosinya yang fluktuatif, yaitu kan ada ini ya, ada tinggi rendah atau manik gitu. Jadi kalau tinggi itu emosinya yang sangat tinggi, rendah itu bisa kita benar-benar yang seperti orang depresi, nangis, sedih dan sebagainya. Dan manik itu gembira yang terlalu berlebihan, yang meletup-letup, kadang-kadang yang terjadi unkontrol itu di situ, yang gangguan maniknya gitu ya. Nah, biasanya orang-orang bipolar ini biasanya karena traumatik dulunya, dulu pernah mengalami bullying seperti itu, ada rasa tertekan gitu, sebagai istilahnya tekanan hidup yang membuat dia itu tidak bisa dipecahkan gitu ya, karena stres berat gitu. Lalu narkoba juga bisa, narkoba karena terlalu banyak dan akhirnya dia banyak banyak berangan-angan gitu ya. Lalu ada juga orang-orang yang kecanduan alkohol. Karena alkohol itu kan bisa menjadi orang berhayal dan kurang keseimbangan seperti itu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang di lingkungan terdekat banyak sekali orang yang tiba-tiba marah gitu ya. Ada juga yang dalam kondisi hitungan menit saja dia langsung menangis. Lalu ada juga yang memang langsung terbahak-bahak dia. Jadi tergantung suasana hatinya. Nah, di sini apabila ada indikasi-indikasi seperti itu, sebetulnya orang tua maupun lingkungan terdekat, teman-temannya itu harus peka gitu, harus peka terhadap anak tersebut gitu. Karena kalau kita mau dijadikan teman, kalau terus-terus kita maklumi orang tersebut juga kan nggak baik gitu. Oleh karena itu kalau kita menjadi teman ya kita harus benar-benar melihat kondisi anak ini seperti apa, karena kasihan juga kalau terus menerus yang akhirnya dia unkontrol, tiba-tiba dia melakukan sesuatu di luar dari batas-batas yang semestinya gitu ya. Di sini pengobatannya itu kalau saya ada beberapa yang masuk sebagai klien atau pasien saya di rumah sakit atau di klinik saya juga seperti itu. Jadi saya melakukan rujukan kepada
psikiater untuk diberikan obat penenang. Karena kalau apabila dia dalam keadaan emosi yang tidak stabil itu, dia suka berperilaku yang terkadang aneh gitu ya. Jadi menurunkan dulu, distabilkan dulu emosinya, baru melakukan psikoterapi. Jadi tidak boleh hanya meminum obat saja. Jadi harus dikombinasi antara medis, medical dan psikologis. Jadi psikoedukasi dan merubah mindsetnya dia gitu loh, agar dia tidak melakukan hal-hal di luar batas normal lagi gitu. Nah, gitu ya. Jadi sifatnya untuk meminum obat itu hanya sementara pada saat dia mengalami fluktuasi emosi tersebut. Lalu untuk jangka panjangnya yaitu harus melakukan terapi psikoterapi tersebut ya. Aktivitas perlakukan segala sesuatu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga gitu ya. Jadi istilahnya mindsetnya dia itu harus dirubah, jangan dibiarkan longgar gitu, jangan dibiarkan dia melamun gitu, jangan dibiarkan dia tidak punya aktivitas. Jadi orang-orang tersebut harus punya kegiatan yang positif, olahraga misalkan yang betul-betul membuat badannya capek gitu ya, artinya capeknya kan tersalurkan dengan positif gitu. Lalu istilahnya tuh dampingi terus gitu, didampingi terus oleh keluarganya, jangan sampai lepas kontrol, karena kalau lepas kontrol yaitu nanti akhirnya jadi kurang baik gitu ya, dengan sikap yang dia fluktuatif itu, yang pesat sekali, dia drastis sekali ya masalahnya. Ininya tuh pergantian emosinya itu. Nah, jadi usahakan apabila Anda berteman dengan orang-orang seperti ini, ya Anda harus peka dan bantulah dia untuk ke jalan yang menurut Anda bisa dikontrol gitu ya, dan tetap jangan sungkan untuk berobat dan berkonsultasi kepada psikolog atau ke psikiater. Oke, jika Anda sebagai teman yang baik, jangan kamu tinggalkan orang-orang seperti itu. Justru Anda rangkul dia supaya dia merasa masih punya teman dan saudara. Oke?